Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita, dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur, dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sa'ukarrir maratan tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, anak-anak kami yang kami banggakan dan yang kami cintakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang semoga kita semua kelak bisa bertemu dengan beliau, memperoleh syafaat dari beliau ketika kita sudah dihadapkan dengan peristiwa yang amat dahsyat, di mana semua manusia haus sangat butuh dengan yang namanya pertolongan. Tatkala pada saat itu tiada pertolongan kecuali dari Allah, Rasulullah, dan amalan saleh yang kita lakukan semenjak hidup di dunia. Amin Allahumma amin. Anak-anak kami sekalian, pada kesempatan kali ini juga kita setelah lama tidak bertemu, setelah lama Ustaz tidak duduk di sini, rasanya sangat-sangat luar biasa begitu kembali duduk di depan sini dalam hal tahsinul Quran. Sebelum masuk ke pokok bahasan, Ustaz mau tanya dulu, jangan-jangan sudah lupa. Na'udzubillah. Apa itu tahsin? Pembenaran bacaan. Pembenaran bacaan. Pembenaran bacaan. Naam, sahih. Tahsin itu adalah perbaikan bacaan. Emang kenapa Quran itu harus diperbaiki bacaannya? Halo Mas Muki akhi, kenapa Al-Quran itu harus diperbaiki bacaannya? Ajib. Ada yang bisa jawab? Kenapa Al-Quran itu harus diperbaiki bacaannya? Nah, kalau salah fatal. Karena kalau salah fatal. Jangankan Al-Quran, kita yang ngomong sehari-hari pun ada namanya public speaking. Ini yang presenter ini. Itu adalah
bahasa manusiawi, apalagi Al-Quran. Karena sebab jika tidak ditahsin akan sangat merusak daripada makna Al-Quran. Baik, anak-anak kami sekalian, sekarang kita coba kembali buka mushaf Al-Qur'annya. Bagi yang belum bisa membaca Al-Qur'an, disimak saja, dihafal, disimak dan dihafal. Karena Ustaz tidak mengambil juz selain dari juz 30. Ini tujuannya agar yang tidak bisa, yang belum bisa sama sekali membaca Al-Qur'an, setidaknya dia bisa menghafalkan juz 30 ini. Dan harus hafal ya. Anak Mugaru jangan sampai nggak hafal juz 30. Luar biasa. Perlu dipertanyakan tuh keislaman. Apakah benar Islam atau hanya seperempat Islam? Juz 30. Jadi ya, silakan dibuka surah ke-85 juz 30, surah yang menceritakan, yang mengisahkan orang-orang yang menentang Rasulullah itu akan dihancurkan oleh Allah. Siapapun yang menantang Allah dan Rasulnya itu, siapapun yang menantang dakwanya Rasulullah akan dihancurkan oleh Allah. Surah ke-85. Sudah? Dah. Baik, yang bisa baca Quran diperhatikan Qurannya. Yang tidak bisa, yang belum, disimak dan dihafal, diupayakan untuk menghafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi 3 2. Ngalir dia, nggak ada penumpulan. No. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid. Lihat Qur'annya. Was-samaa'i dzatil buruj. Lagi 3 2. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. No wal yaumil, cukup satu bibir bawah. Yang bibir 2 itu nanti ketika mim dan ba. Syafatain disebutlah ini syafatain. Kenapa disebut syafatain? Karena kedua bibir ini sangat berpotensi. Wal yaumil, ini bibir bawah aja. Wal yaumil maw'ud ketika di harfun waw. Wow, no, wow. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Coba Zan. Wa syahidin
wa syahidin wa mashhud. Coba bersama-sama 3 2. Oke, hati-hati ya. Pelafasan harfun ha. Ha itu di sini ya. Tidak ada huruf di bawah sini. Ini udah mentok. Enggak ada huruf di dada. Wasyahid, no. Enggak ada huruf di dada. Paling akhir itu di pangkal tenggorokan. Makanya disebut aqsal halq. Aqsal halq itu paling ujung, enggak ada wasyahidin, no. Fahimtum? Tapi ihdinas sirat, no. Tapi ihdinas sirat, ihdinas sirat, ha bah dengarin, bedakan, coba dibedakan. Dengan beda enggak? Beda enggak? Enggak ada. Kalau ada itu yang di KBS ya, yang kakinya 4 gitu. Paham tuh? Okay. Kalau makharijul huruf hijaiyah itu terakhir paling bawah itu di aqsal halq. Fahimtum? Fahimna. Baik. Qutila ashabul ukhdud. Karir 3 2. Karir 3 2. Jangan melamun. Fokus. Waktu kita hanya sedikit. Waktu adalah uang. Time is money, katanya Azam. Ya. Waktu adalah uang, dimanfaatkan, dilatih, setidaknya dibiasakan lisannya menempatkan semua huruf hijaiyah dengan baik. An-nari dzatil waqud 3 2. Coba yang tidak bersuara, yang perhatiannya kemana-mana, Ustadz suruh maju. 3 2. Nun tasdid, mim tasdid kepunyaan siapa? Nun tasdid, mim tasdid punya siapa? Idgham bi gunnah. What hafan? No idgham bi gunnah. Lakin punya siapa? Ghunna. Ghunna itu dengung. Posisi ghunna itu makanya disebut itu, kalau di istilahnya di tempat Ustaz disebut selain ghunna al-khayshum. Al-khayshum, hidung. Khayshum. Kalau masih nyala, masih baru bersuara, berarti enggak benar, belum tepat. No. An-nari dzatil waqud 3 2. Coba semuanya pegang hidungnya ketika di nun tasdid. Lafazkan an, kalau bersuara berarti belum tepat. 3 2. Intadiru. Di annya doang dulu. Anna. 3 2. Pegang hidungnya, awas keluar ingus. 3 2. Oke, yang sudah tidak bisa bersuara berarti udah bener. Gitu cara ngecek ya, nun sukun sama mim tasdid. Kalau masih bersuara berarti belum tepat, belum dengung. Begitu juga dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu gimana bacanya? Gimana cara baca idgham bi gunnah? Dengung. Ketika nun sukun fathatan kasratan nurmatan bertemu dengan mawayana dibaca dengung. Fahim tuh? Baik. Sekali lagi 3 2.
idhum 'alaiha qu'ud. Idhum za itu sifatnya ringan. No da. Sekedar ini gigi, ini lidahmu. Ini lidahmu. Biduni sot. Uskutun. Isma'u wanzurni. Astaghfirullah. Khalas. Yakfi lakum. Ini lidah, ini gigi. Sekedar sentuh aja. Za, jangan ditekan. Za. Ujung lidah dikeluarin dikit, jangan gitu. Itu manas-manasin orang tuh. Keluarin dikit aja. Za, jangan kepanjangan. Nanti dikira kita cari perkara sama orang. Za. 3, 2. Idhum 'alaiha qu'ud. Barakallahu fikum. Selanjutnya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu No ai. No. Apa itu idgham? Apa non sukun bertemu ya itu? Idgham itu artinya apa? Apa? Barakallahu fiik. Memasukkan yang mana? Yaitu ketika nun sukun fathatan kasratan nun matan bertemu dengan salah satu mawayana, dimasukkan hurufnya itu. No ai, masuknya itu juga jangan langsung masuk. Ada etikanya, ada sopan santunnya. Kalau kita masuk ke rumah orang diketuk dulu, jangan Assalamualaikum azam, langsung terobos pintu. Gimana kalau azamnya lagi itu? Oh itulah. Ketuk pintunya dulu. Assalamualaikum 3 kali ketukan. Enggak dibuka, mulai. Jangan langsung Assalamualaikum azam, brak masuk. Gimana kalau azam lagi bunuh nyamuk? Kan nyamuknya kabur, nggak jadi dapat nyamuknya. Perlahan, tetap di sini. Kalau ini masih nyala, berarti nggak benar. Cara menguji pengecekan benar salahnya idgham kita hidungnya, pegang hidungnya. Ya, no ai. Kalau ai itu kejepit itu ai. Iya so. Kalau lagi kejepit ai. No ai. Coba semuanya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu 3, 2. Barakallahu fiik. Nah, begitu ya. Setiap ada nun sukun, fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan
salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu mawayana. Boleh pakai mawayana, boleh pakai yanmu. Maka cara bacanya itu tidak langsung menuju ke huruf idgham bi gunnah, perlahan, lembut, perlahan. Nggak ada yang suka, ada tak di dunia ini nggak ada yang langsung los-losan. Prosesnya PDKT sih langsung ya, jangan terlalu barbar ya. Sekarang lanjut. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. 3, 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Coba azam. Kenapa azam terus Ustaz? Kebetulan azam dekat sama Ustaz. Ini juga dekat. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Masya Allah. Masya Allah. Ya, itu ya. Dikit lagi aja lah, yaitu harfum dotnya wal ard. Tapi dia udah bisa, udah paham. Dia udah memposisikan ketika dot itu diwakafkan. Cuma agak kurang tekan dikit aja. Masalahnya itu kan kita nggak tahu posisinya di mana, sehingga juga nggak bisa baca. Dia udah bisa tahu posisi dot dan juga mewakafkannya bagaimana suaranya. Ini sampai jam berapa ini, Yai? 5 menit lagi, insyaallah. Saya selanjutnya ya, ayat ke-10. Kita simak mereka mungkin lagi bagi arisan. Uskutun isma'i. Sayyid. Nah, syukran. Perhatikan lagi ayat 10. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. 3, 2. Saya insyaallah di kelas mungkin akan diajarkan waqaf dan ibtida bacaan. Apa itu waqaf? Ibtida memulai. Biar lebih mantap bacaan Qur'annya, ada nanti pembelajaran di mana kita boleh memberhentikan bacaan, di mana kita boleh mengawali bacaan lagi. Kalau yang paham bahasa Arab gampang, enak. Masalahnya yang tidak memahami bahasa Arab itu. Ya, insya Allah di kelas nanti. Kalau fasilitatornya lupa mengajarkan, minta Ustazah, ini gimana? Wakaf ini apa ini? Gak paham, bingung nih. Supaya lebih bagus bacaannya. Coba yang perlu Ustaz koreksi di ayat 10 ini adalah kurang ya, dikit aja. Makanya di level 2 apa 3 ini hamzah sukun dengan ain sukun itu disandingkan dalam satu halaman. Di level 2 apa di level 3? Insya Allah di level 3, 2 antara 2 3 lah. Hamzah sukun itu disandingkan dengan ain sukun dalam satu halaman. Kenapa itu disandingkan?
Apa? Kenapa? Karena hamzah sukun dengan ain sukun itu kedengaran kalau kita nggak jeli, nggak teliti, nggak tahu, nggak bisa membedakan mana itu hamzah sukun, mana ain sukun. Banyak orang keliru melafazkan ketika dipertemukan dengan ain sukun dibacanya hamzah sukun. Sebaliknya juga demikian. Makanya ini disandingkan bergandengan ini ain sukun dengan hamzah sukun di halaman yang pertama. Jadi gimana Ustaz? Ustaz beritahu ulang. Hamzah sukun dengan ain sukun itu tempatnya di tenggorokan, dua-duanya di tenggorokan. Cuman tenggorokan ini ada bagiannya. Ada dangka pangkal, ada tengah, ada atas. Hamzah sukun itu kayaknya udah sering Ustaz ingatin ya. Di mana Azab? Hamzah sukun ini posisinya di mana? Yang apa? Atas. Atas. Hamzah sukun itu posisinya di bawah pangkal nih. Aqsa. Hanya ada dua di sini di bawah sini, yaitu hamzah dan ha. Naam. Hamzah sukun. Ain sukun itu posisinya di sofi. Masya Allah, ngelamun apa ini sofi? Iklan. Ain itu posisinya di mana? Di adanal. Adanal itu apa? Atas. Ujung. Di adanal itu juga hanya dua huruf. Ini perlu dihafal ini bro. Nggak hanya vocabulary itu yang dia, ini perlu juga dihafal nih, biar bacanya semakin bagus. Adana, ha dengan a, ha, a. Terus yang terakhir adalah di tengah, kho dengan gho, kho, no kho. Tapi kho, gho, bag, ghairil bag, no bah. Ya Zam, no bah. Lagi bah. Tadi ya. Coba sekali lagi penutupan. Waktunya habis. Innal ladzina fatanul 3 2. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nggak boleh tepuk tangan. Apa yang ditepuk? No tepuk tangan. Nggak boleh tepuk tangan. Halo. Astagfirullah. Apa yang? Jangan tepuk tangan ya. Jangan ikut-ikut gaya-gaya orang Yahudi jahiliyah ya. Al-Quran yang kita baca firman Allah, apa yang nggak pantas, nggak, dan lagian nggak ada yang pantas untuk, nggak ada sesuatu yang kira-kira untuk kita tepuk tangannya. Coba baca terjemahnya, itu azab itu ya. Nggak ada yang dari ayat semua, dari Al-Fatihah Bismillah sampai Sadaqallah An-Nas, nggak ada yang bisa ditepuk tanganin di situ. Kalau kamu kagum, takjub, ucapkan Masya Allah. Begitu seperti yang ada di Suratul Qaf. Kalau kamu melihat sesuatu nggak enak, ada azab di situ, ucapkan Astagfirullah, Na'udzubillah, Subhanallah. No tepuk tangan. Fahimtum? Baik. Pesan Ustaz, baca, latih, biasakan baca karena waktu habis, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlubu afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.